warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian akidah di pertemuan yang lalu, kita sudah masuk ke pembahasan sifat 20. Pengurus meminta kemarin untuk membuatkan materi ya terkait dengan sifat 20 biar memudahkan Bapak Ibu untuk mengenal dan mempelajari sifat 20. Saya tidak tahu ini sudah di print out belum? Sudah ya, tapi tidak dibawa ini. Harusnya dibawa, dipegang ya, sehingga bisa nyambung begitu. Kalau dipegang kan enak. Nah, ini sifat 20. Kalau yang bawa silakan dipegang, dilihat ya. Biar nanti belajarnya lebih maksimal. Kalau yang sudah hafal ya sebenarnya nggak apa-apa dibawa juga. Apalagi yang tidak hafal kan. Ya. Tapi tidak urung, walaupun tidak bawa sekarang, tidak laju urung kita ngaji tidak. Ya, tetap lanjut insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat 20 ini sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, berusahalah untuk pertama menghafalnya. Ya. Setelah itu baru kita masuk kepada memahaminya. Karena kalau kita tidak hafal, tidak tahu, sepertinya ya agak gimana gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Palembangnya agak cak mana gitu ya. Iya. Karena tadi kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dipermudah oleh para ulama kita melalui sifat 20 ini. Karenanya kita ingin agar lebih maksimal mengenal Allah melalui sifat 20 ini, maka kita hafalkan. Cara menghafalnya itu beragam ya, silakan dihafal. Ada yang menggunakan nada-nada tertentu, tidak apa-apa. Ya, kalau kami biasanya sebagaimana yang kami sampaikan, nanti bolehlah saya share nanti salah satu video yang menyebut sifat 20 melalui nada yang indah ya, nada yang bagus dari salah satu munsyid dari negara tetangga Malaysia, dari nasyid Raihan namanya. Sifat 20 dari wujud sampai mutakalliman. Ya, karena tentu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pengurus, tidak semua kita hafal ya sifat 20. Baik, sifat 20 itu dari wujud, hafal ya. Coba sama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu ya. Ayo Pak Ustaz, aku nak pakai nada lain, silakan. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi. Dah tahu aku ya, ada nada-nada yang biasa digunakan oleh orang kita. Itu enak juga bawanya. Silakan kalau hafal ya menggunakan nada itu boleh. Tapi tidak wajib pakai nada, tidak pakai nada juga silakan. Hafal ya insyaallah? Insyaallah. Insyaallah dah hafal apa? Insyaallah hafal.
Yang tidak hafal nanti berproses belajar untuk menghafal. Baik. Kami ulangi, sifat 20 ini dibagi menjadi 4 kategori sebagaimana yang kami tuliskan, yang kami kasihkan ke pengurus masjid untuk diberikan kepada jamaah. Sifat 20 itu dibagi menjadi 4 kategori. Pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah, dan dia punya satu sifat saja untuk kategori nafsiyah, yaitu sifat wujud. Apa makna wujud? Artinya adalah ada. Itu udah kita bahas di minggu lalu ya, bahwa Allah itu bersifat wujud, artinya ada. Dan tentu adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Kita tidak bisa membuktikan adanya Allah melalui panca indera kita. Memang selama ini ya, atau sesuatu yang biasa kita buktikan melalui panca indera itu tidak terbantahkan adanya. Aqua ini kan, kenapa kita yakin ada aqua ini? Karena bisa kita lihat, ada bentuknya. Karena kedua bisa kita pegang, bahkan bisa kita minum, ya kan? Bisa dijangkau. Maka tidak bisa diragukan bahwa ini ya adalah wujud ada, begitu. Nah, rumus sesuatu ada itu harus menggunakan panca indera itu tidak sebetulnya benar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tak bisa kita indrawi, tak bisa kita jangkau melalui indera panca indera kita, tapi dia ada. Contohnya apa? Udara. Udara itu ada atau tidak? Ada. Bisakah Bapak Ibu lihat? Nggak bisa, ya. Bisa dirasakan. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan perasaan. Sedih. Bapak Ibu yakin ada sedih? Ya. Wujudnya ada? Ada sedih. Tapi bagaimana bentuk sedihnya? Nggak tahu. Apakah bisa diraba? Apakah bisa dilihat? Nggak bisa. Seperti tertawa gitu ya, bersedih, gembira dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang tidak bisa diindrawi, tidak bisa kita buktikan dengan indera panca indera kita, tapi dia wujudnya ada. Itu saja, hal-hal yang sederhana itu saja bisa kita sebut ada, walau tak bisa kita indrawi, apalagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi nafsiyah itu sifat zat Allah, yaitu wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan atau meniadakan sifat sebaliknya, yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kesempurnaan Allah. Ada berapa itu? Ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Jadi sifat salbiyah ini dia menafikan sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, karena yang namanya sifat tidak sempurna bagi Allah harus betul-betul kita nafikan. Seperti misalnya, mungkinkah Allah itu ada permulaannya? Mungkinkah ada permulaan? Mungkin tidak kira-kira? Tidak mungkin, ya kan? Kalau ada permulaan itu sudah pasti sudah pasti makhluk. Kalau ada permulaan. Kenapa? Karena berarti kalau dia ada permulaan sebelumnya, berarti dia tidak ada. Berarti kalau sebelumnya tidak ada, terus siapa Tuhan? Kan begitu. Maka untuk menafikan sifat ini perlu sifat salbiyah, yaitu sifat qidam. Wujud kemudian qidam. Apa arti qidam? Qidam itu artinya adalah Allah tidak ada permulaan. Jadi kalau dilihat yang kami tuliskan ya di sifat 20 itu, jelas sekali sifat qidam itu adalah Allah tidak ada permulaan. Jadi jangan
kita beranggapan bahwa Tuhan itu ada awalnya. Allah itu tidak ada awalnya, Allah itu tidak ada permulaannya. Itulah sifat qidam, ya, sifat salbiyah yang pertama. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Sebagaimana yang kita sebut di minggu lalu, huwal awwal wal akhir. Dia yang maha awal, tidak ada permulaan, dan dialah yang maha akhir, tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya, tidak ada matinya, tidak ada usainya. Ya, itu makna dari sifat qidam. Atau ada yang menyebutnya qadim, ya, sama. Qidam atau qadim itu sama, artinya tidak ada permulaan. Baik, kemudian sifat ketiga, ya, dari sifat 20 itu, atau sifat kedua dari sifat salbiyah, itu sifat apa? Sifat baqa. Apa itu sifat baqa? Ya, sifat yang kekal selama-lamanya. Ya. Makanya ada istilah dalam bahasa kita, dia sudah pergi ke alam baka. Pernah dengar istilah itu? Ke alam baka, ya. Baka di sini diambil dari bahasa Arab, yaitu baqa. Berarti alam selama-lamanya, itu alam akhirat. Kalau alam kita dunia, alam dunia ini sementara. Nanti sebelum alam akhirat ada alam yang menjembatani dari alam dunia ke alam akhirat. Alam apa itu? Alam barzakh, atau orang nyebutnya alam kubur. Itu juga sementara. Makanya kurang tepat kalau ada yang ngomong, baik Bapak Ibu sekalian, telah meninggal dunia saudara kita Fulan bin Fulan, dan kita akan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, dianggapnya masuk kubur itu istirahat selama-lamanya. Justru masuk kubur itu sementara. Bahkan sibuk luar biasa di waktu yang sementara itu, nanti akan dibawa ke alam akhirat, yaitu alam selama-lamanya. Makanya Al-Quran menggunakan istilah dalam kubur itu adalah ziarah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, hatta zurtum itu ziarah, sampai kamu ziarah dalam kubur. Maksudnya sampai kalian sebentar berada di alam kubur. Sebentar saja ziarah, namanya ziarah. Ada tak orang ziarah lama? Misal Bapak ziarah ke tetangga, ada tak kira-kira dalam waktu sebulan ziarahnya? Ya enggak mungkin. Paling hanya beberapa menit atau beberapa jam. Namanya ziarah. Nah, Al-Quran menggunakan hatta zurtum, sampai kamu ziarah masuk kubur. Artinya alam barzakh, alam kubur itu sementara. Ya, yang selama-lamanya itu adalah alam akhirat. Kita nyebutnya alam baka, alam baqa, yaitu sama seperti sifat yang ada pada Allah disebut dengan sifatul baqa, yaitu kekal selama-lamanya. Annahu subhanahu la intihaa li wujudihi. Allah itu wujudnya tidak ada batas, tidak ada akhir. Wa annahu la yalhiquhu adam. Dan Allah tidak akan wujudnya itu berakhir dan lenyap, ya. Karena Allah itu adanya selama-lamanya. Au mautun fil mustaqbal, dan tidak mungkin mati, ya, ila ma la nihayata, sampai, ya, selama-lamanya. Apa dalilnya? Dalil dari logika, dari akal kita, disebutkan dalam kitab ini, annahu qad thabata lahu ta'ala wujubul wujudul wal qidam, wa man thabata lahu wujubul wujudul wal qidam, thabata lahu wujubul baqa. Kalau sudah bisa dirumuskan, ya, bisa disimpulkan bahwa Allah itu wujudnya pasti ada, kan sudah kita buktikan bahwa wujud Allah itu ada, kan? Ada atau tidak wujud Allah? Ada. Allah itu wujud, Allah itu ada, oke? Kemudian yang kedua, bahwa Allah itu tidak ada permulaan, dia qidam. Allah itu wujud dan juga qidam. Kalau sudah wujud dan qidam, maka secara otomatis sifat berikutnya, ya, yaitu baqa, juga harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ada, qidam tidak ada permulaan, baqa selama-lamanya. Karena ini rumusnya, kalau ada sesuatu
Yang ada permulaan pasti ada akhiran. Ya kan? Kalau sesuatu itu tidak ada permulaan, maka pasti tidak ada akhiran. Satu-satunya tidak ada permulaan itu adalah Allah. Pasti dia juga tidak ada akhiran. Nah, selain itu ada awalan, pasti ada akhiran. Jelas. Ini tidak bisa terbantahkan secara logika, walaupun logika sederhana manusia. Ya. Makanya sifat baqa ini wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran jelas ya, misalkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di alam semesta, di bumi ini semua pasti fana. Fan itu fana. Fana bahasa kita ya. Alam fana. Fana itu adalah sementara atau bakal hancur, bakal selesai, bakal hilang. Ya, semua bakal hilang, bakal hancur, bakal mati. Yang kekal itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua hancur, semua hilang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalil baqa, sifat baqa lawannya adalah sifat fana. Fana itu ada batasnya, ada akhirnya, ada matinya. Itu untuk makhluk, rumus makhluk. Tapi kalau untuk Allah mustahil. Makanya Allah bersifat baqa. Sifat ketiga ini yang kemarin mungkin masih saya sebut sedikit ya, tentang sifat yang ketiga, yaitu sifat mukhalafatu lil hawadits. Apa makna mukhalafatul hawadits? Maknanya adalah adamu mumathilatihi subhanahu lil makhluqat, yaitu tidak sama atau tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Bahasa lainnya, Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, dalam apa? Dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, dalam perbuatannya. Tidak bisa kemudian disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena kalau sudah disamakan dengan makhluk, berarti Allah berstatus hukum makhluk berlaku padanya. Contohnya ya, kalau makhluk itu ya, misalnya Bapak makhluk kan? Makhluk bukan Bapak? Jelas makhluk, manusia. Iya. Ya makhluk. Di antara hukum makhluk, hukum manusia itu adalah dia dilahirkan, betul tak? Betul kan? Setelah dilahirkan, maka nanti akan ada akhir dari kehidupannya, yaitu meninggal dunia. Insyaallah panjang umur beliau ya. Amin. Ya. Hukum itu akan berlaku kepada semua makhluk. Karena namanya makhluk gitu ya, hukumnya juga berlaku sama dengan makhluk yang lain. Maka kalau Allah sama dengan makhluk, berarti hukum permulaan tadi, ada waktu lahirnya, ada waktu matinya, juga akan diberikan kepada Allah, dan itu mustahil. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk dari sisi itu. Termasuk dari sisi yang berkaitan dengan organ, zat. Misal, ya, makhluk punya tangan. Apakah tangan makhluk itu juga sama dengan tangannya Allah? Maka tentu tidak. Nah, ini yang lebih kepada pemahaman mukhalafatul hawadits. Allah memang menyebut dalam firman-Nya ada ayat-ayat yang berkaitan dengan seperti organ ya. Misal nih kita sebut contoh langsung saja dalam firman Allah, misal di surat Al-Fatah ayat 10. Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah makna tangan di sini, tangan Allah di sini sama dengan tangannya manusia, tangannya makhluk? Apa jawabnya? Tidak, ya. Maka di sini disebutkan caranya ada dua. Pertama, ini banyak digunakan oleh ulama-ulama salaf, ya. Mereka menggunakan pendekatan atau metode tafwid. Tafwid itu maksudnya adalah menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah.
tidak memaknainya dengan makna yang lain, tidak juga memaknainya secara tekstual dengan makna serupa dengan makhluk. Itu ya. Berarti ketika ada kalimat yadullah, maka mereka akan menyebut yadun, tidak menterjemahnya tangan. Karena kalau sudah dimaksudkan dimaknai dengan tangan, maka tergambarkan oleh semua yang mendengar, semua yang menyebut itu tangan, ya sebagaimana yang kita ketahui. Ada kanan, ada kiri, ada jari jemari dan lain sebagainya. Maka mereka menghindari itu. Maka ketika nyebut yadun, ya sudah yadun. Allah ada yad tangan. Dalam bahasa kita tangan ya, tapi mereka tidak nyebut itu. Yad saja udah. Bagaimana caranya? Maka mereka menyebut al-kaifu anhu marfu. Ya. Cara atau bagaimana bentuknya itu di luar dari nalar kita, di luar dari logika kita. Kita tidak mungkin sampai ke sana, dan Allah mustahil sama dengan apa yang ada pada manusia. Jadi yadun di situ metode pertama itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Yad, ya udah yad. Bukan tangan, ya, bukan juga yang lain. Oke. Yang kedua, itu metode pertama ya. Metode kedua yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah takwil. Apa itu takwil? Takwil adalah memaknainya dengan makna yang lain, yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Yadun kalau diterjemah atau dimaknai secara tekstual, maka ini bahaya. Kenapa bahaya? Kita akan terjerumus kepada pemahaman bahwa Allah ini punya tangan. Kalau sudah nyebut tangan, maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada tajsim. Tajsim itu maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk, sama dengan makhluk. Tangan seperti tangannya manusia, tangan seperti tangannya makhluk. Nauzubillah, summa nauzubillah. Enggak mungkin, mustahil, dan Allah Maha Suci dari hal itu. Maka agar tidak terjadi pemahaman itu, maka digunakanlah takwil. Apa itu takwil? Menggunakan makna yang lain sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sehingga yadun itu maknanya adalah al-qudrah, kekuasaan. Ya, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kalau diterjemah dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia, tangan Allah di atas tangan mereka tadi kan. Nah, kalau kita terjemah itu secara tekstual, maka terjerumuslah kita kepada makna tasbih, tajsim, menjasadkan Allah, menjisimkan Allah, membuat organ pada Allah, nauzubillah. Makanya ada ilmu takwil. Maka tangan di situ bukan bermakna tangan, tapi bermakna kekuatan. Sama cak kita kan, nyebut misalkan ada istilah tangan besi, ya kan? Ada istilah tangan besi ya. Apakah betul tangannya itu besi? Kan tidak. Berarti dia menggunakan kekuatan. Kalau tangan besi itu negatif atau positif? Negatif biasanya ya. Entah negatif atau positif ya. Kalau dalam bahasa kita, artinya maksud kami tangan di situ tidak dimaknai secara organ, tapi bisa dimaknai yang lain, seperti kekuasaan. Ya. Baik, contoh itu yang pertama. Yang kedua, contohnya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy, istiwa. Menggunakan dua metode. Pertama tadi tafwid, maka Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya? Wal kaifu anhu marfu. Allah terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Atau bisa dimaknai bahwa caranya itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Ya. Makanya Imam Malik radhiyallahu an, ya, yang mazhab Maliki mengatakan bahwa kalau ada ayat-ayat yang semacam itu, maka beliau menyebut misalnya seperti ayat istiwa, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa ini dalam bahasa Arab bisa dipahami. Dipahami apa? Maksudnya ternyata kalimat istiwa ada 15 makna. Bukan 1-2 makna saja, ada 15 makna yang lain.
dalam bahasa Arab disebut dengan lafzul mushtarak, lafal yang mempunyai banyak makna. Kalau ada orang memaknai bahwa istiwa bermakna duduk atau bersemayam, ini cuma satu makna saja, masih ada belasan makna yang lain. Ya, dan ini kalau cuma dimaknai bersemayam atau duduk, ini jelas keliru. Baik, dalam bahasa Arab berarti banyak makna, sudah bisa dipahami bahwa istiwa itu ya istiwa. Makanya kalau menggunakan metode pertama, ketika nyebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa, dia tidak nyebut makna yang lain. Oke? Dia hanya mengulang kalimat yang ada di Al-Quran. Allah istiwa, ya udah istiwa. Tidak menyebut makna yang lain. Apalagi kalau nyebut duduk bersemayam itu enggak. Oke? Ini adalah metode pertama. Jadi sebenarnya metode pertama ini lebih aslam ya, lebih aman, lebih selamat karena tidak mendalami secara langsung, secara liar ya terkait dengan istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Walaupun tentu kalau sudah sampai pada tafwid metode pertama ini, maka pemahaman kita juga berhenti sampai di situ. Allah beristiwa di atas arsy. Udah sampai situ Pak ya kan? Dan memang lebih selamat begitu. Dan kita ahlu sunnah boleh menggunakan metode pertama. Allah istiwa al-arsy. Bagaimana istiwanya? Allahu a'lam. Bilang aja gitu. Oke? Baik. Nah, metode kedua ini yang banyak digunakan para ulama kita juga ahlu sunnah wal jamaah. Apa makna istiwa? Istiwa itu adalah maknanya adalah istila atau qahhara, menguasai. Ya, menguasai arsy. Karena kalau sampai hanya pada tafwid menyerahkan makna kepada Allah, maka makna ayat ini hanya sampai di situ saja. Tapi kalau kita maknai bahwa istiwa itu artinya istilah qahhara, menguasai terhadap arsy itu, maka kita paham oh ternyata Allah maha kuasa, maha segala-galanya. Sehingga istiwa di situ dimaknai sebagai kekuasaan atau kekuatan atau lebih kepada menguasai. Itu maksudnya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa. Walaupun tadi ada yang memahami istiwa itu bermakna duduk atau bersemayam. Kalau Bapak Ibu lihat ya, bersemayam itu maknanya udah sangat jauh dari kata benar ya. Misal kita lihat di KBBI, bersemayam. Ada tidak bersemayam? Nah nih, bersemayam artinya duduk. Nah tuh, duduk berkediaman, tinggal. Nah, duduk. Jadi kalau ada yang memaknai bahwa istiwa itu duduk, bahaya, nggak boleh. Jadi tolong kalau ada ke ayat yang berbunyi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, jangan diartikan Allah bersemayam di atas arsy. Itu sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena bersemayam itu duduk, dan duduk ini hukum makhluk berlaku. Apa hukumnya? Hukumnya yaitu pertama, dia butuh ruang. Kemudian butuh tempat, butuh kursi, butuh kanan, butuh kiri, depan, belakang. Dan ini semuanya adalah berlaku untuk makhluk dan mustahil bagi Allah butuh semua itu. Karena Allah yang menciptakan arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allah menciptakan ruang, Allah menciptakan waktu. Dan Allah tidak butuh semua itu. Ya. Makanya di ayat yang lain Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya butuh dengan sesuatu yang tadi, butuh ruang, butuh waktu, butuh tempat, butuh duduk, maka Allah tidak butuh semua itu. Kalau Allah butuh itu, misal ya, ini secara logika sederhana, misal kalau memang Allah butuh terhadap ruang, waktu, tempat, sebelum Allah menciptakan ruang dan waktu dan tempat, Allah di mana? Kan gitu. Dan sekali lagi, maksud dari butuh itu sudah bukan lagi sifat Tuhan. Allah tidak butuh. Yang butuh itu justru adalah semua dan segala sesuatu. Maka dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus
Allahus Samad. Allah tempat bergantung dan butuh segala sesuatu, bukan sebaliknya. Atau ada yang memaknai misalnya di ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu datang. Ada di dalam hadis Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah turun ke langit dunia. Jadi turun itu tidak bisa kita maknai sebagaimana makhluk turun. Kalau turun sebagaimana makhluk berarti dari atas ke bawah. Ada pergerakan. Ya. Berarti kalau Allah turun dari atas ke bawah, terus berarti arusnya di sana itu kosong, nggak ada yang ninggalin, nggak ada yang bersemayam di sana ya. Kalau memaknainya secara fisik, nah turun. Misalkan juga kalau turunnya misalkan di sepertiga malam, kan ada hadis yang menyebutkan Allah turun di sepertiga malam melihat hambanya yang beristighfar beribadah. Kalau turunnya betul secara fisik, terus kalau sepertiga malam melok waktu mano, ya kan? Ikut waktu mana? Apa waktu Palembang? Apa waktu di Eropa sana? Kan beda waktunya, ya. Kalau dia nyebut misalkan turunnya tiap sepertiga malam, ya di waktu-waktu itu, agak ada pertanyaan yang agak menggelitik. Terus naiknya kapan? Naiknya lagi, kan gitu. Ya akhirnya logika yang semacam itu tidak bisa diterima. Karenanya yang namanya turun bergerak dari atas ke bawah, duduk di tempat bersemayam, itu hukum buat makhluk. Kalau bagi Allah tidak bisa. Makanya seperti turun itu dimaknai ya, kalau dalam kitab ini disebut wajaa amru rabbik. Yang datang itu adalah perkara atau perintah Allah. Yang turun itu adalah rahmat Allah, ampunannya, ya pahalanya. Itu yang datang, itu yang turun. Bukan fisiknya yang turun. Walaupun tadi ada yang memahaminya secara tekstual sehingga memaknainya turunnya turun. Duduk ya duduk, bersemayam ya bersemayam. Dan ahlu sunnah wal jamaah ini tegas mengatakan Allah tidak seperti itu. Makanya sifat yang kita sebut dengan al-mukhalafatu lil hawadith, Allah itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Bapak Ibu, Allah tidak butuh sesuatu yang membuat dia ada. Allah tidak butuh terhadap segala sesuatu ya. Sama seperti yang tadi kita sebut dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua. Apa dalilnya? Dalilnya secara Al-Quran Allah berfirman, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh terhadap alam semesta. Karena yang butuh itu alam semesta kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah tidak butuh kepada kalian. Itu secara dalil Qur'annya ya. Kalau dalil dari logikanya, lau kana muhtajan limujidin yujiduhu lakana faqiran naqisan. Kalau seandainya Allah itu tidak bersifat qiyamu binafsi, maka berarti Allah butuh kepada sesuatu yang menjadikannya ada. Dan ketika Allah butuh kepada sesuatu yang menjadikannya ada, berarti Allah itu bersifat butuh, yang berarti Allah itu lemah. Kalau namanya butuh itu kan lemah, tidak mampu berarti. Walau kana faqiran naqisan lam yakun ilan. Kalau sudah lemah itu mustahil ada pada Tuhan. Ya, mustahil ada pada Allah. Makanya wajib ada sifat qiyamuhu binafsihi. Yang terakhir sifat wahdaniyah. Ini selesaikan sampai sifat wahdaniyah ya. Ini sifat salbiyah. Apa sifat wahdaniyah? Artinya esa. Wahdaniyah itu dari akar kata ahad atau wahid, satu ya, atau esa. Apa maksudnya? Bahwa Allah itu tidak berbilang dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dari sisi perbuatannya. Allah itu esa, ya.
Falaisa hunaka ahadun yusyarikullaha fil uluhiyah. Tidak ada satupun yang kemudian berserikat ya, atau yang menandingi Allah ya dalam ketuhanan. Fallahu ilahun wahid. Allah adalah Tuhan yang esa, la syarikalah, tidak ada yang sebanding dengannya. Fahuwa wahdahul mustahaqqul lil ibadah, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Apa dalilnya? Dalil secara akal, logika disebut nizamul alam al-muhkam wa sunanuhul kauniyah al-jariyah wa ma fiha min tartibin daqiqin la tasduru illa an ilahin wahid fardin samad. Jadi dalil secara logikanya begini. Keteraturan alam semesta. Ada siang, setelah siang ada malam, ya kan? Di sini ada hujan, di sini berhenti hujannya, ya. Ada jarak antara bumi dengan matahari, dengan bulan, perputaran yang terjadi, rotasi yang begitu detail dan begitu indah serta begitu teraturnya. Nah, kalau ada Tuhan selain, misalkan Tuhannya lebih dari satu, maka berpotensi akan terjadi perbedaan pendapat. Ya, misal nih di Masjid Al-Hakim di sekitar sini Tuhan A ngomong kita berikan hujan nih, ya, oke. Ternyata Tuhan B ngomong, jangan beri hujan. Mereka nih ini kaget dikasih hujan, misalnya. Repot dua ini antara menurunkan hujan dengan tidak. Misal yang ini mau ya di sebelah sini siang, dia ngomong jangan, kasihlah malam misalkan, bakal rusak. Ya, termasuk jarak antara planet-planet. Ya, ini pengen agak didekatkan, ini akhirnya tidak mungkin ada kekuasaan yang penuh, kekuasaan secara totalitas, yang absolut, yang begitu kuatnya. Ada dua misalkan, kemudian dua ini akan bertabrakan karena ini. Kalau yang sikok nih ya, yang sikok ini misalkan nurut pada yang sikok ini, berarti ini bukan Tuhan karena melok pada yang ini. Atau sebaliknya, yang ini melok yang ini, berarti yang ini bukan Tuhan. Maka itu mustahil ada kekuatan semacam Tuhan, ya. Ada kekuatan power gitu ya, powerful, absolut, kekuatan yang luar biasa. Itu ada dua mustahil. Pasti ada satu, termasuk ya kita menyebutnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi jelas kalau Tuhannya lebih dari satu bakal terjadi persoalan. Jangankan di dunia alam semesta ya. Di ini aja, di negara, satu negara, kalau ada dua presiden, kira-kira apa yang terjadi? Repot. Jangankan dua presiden, jadi presiden sekarang nggak repot, ya kan? Apalagi kalau jadi dua, jadi ternyata presidennya, bakal repot itu. Ya, terakhir ya dalil-dalil Qur'annya, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Dialah Tuhan yang Maha Esa. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Andaikan ada Tuhan yang lain kecuali Allah, maka akan hancurlah alam semesta. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wahdaniyah ini adalah sifat wajib bagi Allah, ya. Keesaannya tidak bisa dipungkiri, dan sifat lawannya adalah sifat ta'addud. Ada lawannya, ada saingannya, dan ini mustahil ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu sifat salbiyah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan Bapak Ibu bisa untuk dimengerti dengan baik agar kita bisa sampai kepada memahami Allah dengan baik ya, atau ma'rifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, salam. Peristiwa Isra Nabi itu kan dilakukan dari Rasulullah, kan ditanya oleh istrinya Aisyah, apakah Rasul melihat Allah? Dijawab oleh Nabi kan, bagaimana saya melihat Allah? Allah itu nur awal nur, katanya, cahaya di atas cahaya, terang sekali. Nah, maksud saya itu memaknai jawaban Nabi itu seperti apa ya? Oke. Kalian tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kegunaan
mengetahui nama Allah dan sifatnya. Kemudian apa perbedaannya nama Allah dan sifatnya? Syukran. Baik, yang pertama pertanyaan tentang Nabi SAW ketika melihat Allah ya disebut nur ala nur. Karena memang di alam dunia ya itu kita tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di akhirat para ulama sudah sepakat ya kita mampu melihat Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita bisa melihat Tuhan gitu ya. Dan bukan hanya Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Musa itu juga pernah Nabi Musa berharap agar bisa melihat Allah. Misalnya dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa sudah ada di satu tempat, ya, kemudian dia ngomong, ya Allah, perlihatkan dirimu agar aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi kau lihatlah di bukit itu, kalau dia masih tetap pada tempatnya ya, maka kau akan bisa melihatku. Tapi ketika Allah menampakkan cahayanya, nampakkan cahaya itu gunung atau bukit itu langsung hancur. Ya, hancur, baru cahaya yang keluar. Maka itu menjadikan Nabi Musa alaihissalam tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat itu Nabi Musa pingsan, baru hanya melihat cahaya. Ya, makanya kemudian Nabi Musa mengatakan qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Dia bertaubat kepada Allah dan menyatakan aku orang yang pertama beriman kepadamu. Nah, di sini ulama menyatakan karena memang di dunia itu tidak bisa kemudian kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Isra wal Mi'raj itu, Mi'raj ya khususnya, itu hanya menyebutkan nur, cahaya. Ya kan? Cahaya. Karena memang tadi ya, Allah Subhanahu wa taala wujudnya itu beda dengan wujudnya makhluk. Nah, itu ya, itu singkatnya. Kemudian tadi asma, nama-nama dan sifat. Manfaat memahami cara mengetahui nama Allah dan sifatnya melalui Al-Quran dan melalui hadis. Kalau Al-Quran itu jelas ya, ada. Hadis juga menyebutkan bahkan secara detail. Walillahil asma tis'a wa tis'in. Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Wallahu rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'minun, dan seterusnya. Itu ada hadisnya jelas 99. Hadis Quran dan hadis ada. Ud'ullaha, misalkan berdoalah kepada Allah bi asma'ihi, dengan nama-namanya. Termasuk sifat-sifatnya ya, itu ada semua ya disebutkan. Dan ulama khususnya masalah sifat ini merumuskan sifat 20 ini diambil dari pemahaman terhadap Quran dan hadis, kemudian dirumuskanlah sifat 20 ini dan sampai kepada kita. Kalau ingin tahu cara bagaimana mengetahui sifat Allah, belajar akidah sifat 20. Kan gitu. Nah, sekarang bagian dari ikhtiar kita mengetahui sifat Allah melalui belajar akidah. Jadi Ustaz, mengetahui nama-nama Allah itu mengetahui nama-nama Allah tadi berarti menghitung nama-nama Allah. Mengetahui itu adalah surga ya, menghitung nama-nama Allah. Tidak menghitung ya. Iya. Nama-nama Allah. Maksudnya mengetahui, menghafal ya, memahami secara dalam. Itu maksud, iya jelas. Nabi menyatakan man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya. Maksud menghafal itu ulama nyebut tidak seperti kita nyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kalau itu yang hanya ngafal baik, jangankan kita muslim, non muslim pun bisa hafal. Ya kan? Apakah gara-gara dia hafal 99 langsung masuk surga? Kan tentu tidak. Berarti ada konsekuensi lain, ada yang perlu dipenuhi selain hafal. Misalkan tahu artinya, kemudian makna-makna itu bisa diterjemah dalam kehidupan sehari-hari, berdampak kepada akhlak dan ibadah kita. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, afwan.
Baik, mungkin itu ya, karena waktu dan azan sudah berkumandang, kita tutup dengan bersama-sama dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.